Selamat pagi teman-teman. Wow, semangat sekali Ica. Hai, hari ini Kak Aban ditemenin Ica untuk menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Semua sehat kan? Nah, siapa yang di rumah sudah mulai bosan? Ica, bosan nggak? Bosan. Oh, bosan. Soalnya nggak bisa keluar ya, biasanya bisa ke taman, ke mall, kemana aja gitu ya. Tapi kali ini harus tetap di rumah aja. Karena ada apa Kak Ica? Virus. Iya, ada virus yang harus kita hindari supaya tidak semakin banyak dan mengenai banyak orang. Jadi teman-teman di rumah aja, bilang aja. Teman-teman di rumah aja ya, bilang. Teman-teman di rumah aja ya. Oke, yuk teman-teman, sebagai tanda sukacita kita mau bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Ica nyanyi ya. Oke. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, setelah kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku, yuk Kak Ica, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan karena sudah memberikan sukacita dan perlindungan kepada kita sepanjang seminggu ini. Yuk, diletakin dulu ya Barbie-nya. Boleh? Oke. Adik-adik di rumah juga letakin dulu mainannya. Sekarang kita berdoa dulu bersama-sama. Ikuti Kak Aban ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kami udah mengasihkan kami, dan melindungi kami. udah melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama dalam Yesus. kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Semangat. Nah, sekarang saatnya Kak Aban akan
kebenaran firman buat adik-adik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita pujikan dulu sebuah lagu ya bersama-sama, yaitu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, saatnya kita sekarang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Aban mau cerita apa ya? Apa itu? Wah, adik-adik, sepertinya ada email masuk di laptop Kak Aban. Sebentar ya, Kak Aban lihat. Bener, ada email buat Kak Aban. Sebentar ya adik-adik, kakak cek dulu. Karena kayaknya email ini penting dan bertepatan dengan Kak Aban yang pengen tahu mau cerita apa ya Kak adik-adik. Wow, oh iya, Kak Aban bacain ya buat adik-adik. Dear Kak Aban, ini ada surat dari Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Tolong dibacakan dan diceritakan untuk anak-anak sekolah minggu GKJ Yeremia ya. Oh, ternyata ada yang sedang mengingatkan Kak Aban untuk membacakan surat Rasul Paulus buat jemaat Filipi biar dibacakan dan diceritakan kepada adik-adik. Dari mana ya bacaannya dari surat Filipi itu? Yuk, sebelum kita lihat di surat apa dan apa isi suratnya, kita mau minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu supaya adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang surat Rasul Paulus buat jemaat di Filipi. Tolong kami ya Tuhan untuk kami mau mendengarkan, mengerti, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Kak Aban mau buat adik-adik yang kelas kecil, yang SD sampai kelas 6 baca sendiri ya. Surat Rasul Paulusnya terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ayo diambil kitabnya dan dibuka. Buka Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, buat adik-adik yang belum bisa baca dari bayi sampai TK, Kak Aban bacain ya surat Rasul Paulusnya. Dengerin ya. Isi surat Rasul Paulus demikian adik-adik. Kepada orang-orang Kristen di Filipi. Dari dalam penjara, aku mengirim surat buat kalian semua. Aku bersyukur karena Tuhan mengasihi. Aku bersyukur karena Tuhan mengasihiku. Di surat ini aku menyampaikan pesan untuk kalian semua. Kamu semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu, aku meminta kepada kamu semua agar hidup bersama dengan sukacita. Ketika kalian hidup bersama-sama dengan sukacita, kalian akan rukun. Orang-orang yang rukun itu pasti saling merendahkan hati, tidak sombong. Karena itu berusahalah menghindari sikap sombong, suka pamer, dan sikap mau menang sendiri. Kamu bisa menghargai orang lain, suka memberi dan meminta maaf. Kamu bisa belajar dari Tuhan Yesus, Ia selalu rendah hati, tidak sombong.
Salam kasih Rasul Paulus. Wow, itu isi surat Rasul Paulus buat jemaat Filipi, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar dari surat Rasul Paulus yang sudah kita baca tadi. Adik-adik tahu nggak apa permintaan Rasul Paulus dalam suratnya tadi? Rasul Paulus minta apa ya, adik-adik? Apakah Rasul Paulus minta, jemaat Filipi, kunjungi aku dong? Karena tadi Rasul Paulus sedang di mana? Di dalam penjara. Oh, tapi bukan. Rasul Paulus tidak meminta mereka mengunjunginya. Lalu minta apa ya tadi? Ada yang tahu? Iya, yang kelas besar langsung tahu ya, yang sudah sekolah. Benar sekali. Tadi permintaan Rasul Paulus adalah hiduplah bersama dengan sukacita dan rukun. Wah, hidup bersama dengan sukacita dan rukun. Adik-adik, kalau kita di konteks bangsa Indonesia yang besar ini, bisakah kita melakukannya? Pasti bisa. Tapi untuk berusaha rukun itu tidak hanya sekedar rukun bersama mama papa ataupun saudara-saudara kalian. Tahu nggak? Di Indonesia itu ada berapa agama yang kalian tahu? Iya, yang tercatat bahkan di dalam pelajaran PKN kalian mungkin ya, bahwa ada 6 agama. Berarti hidup rukun itu harus juga mau menghargai perbedaan agama-agama. Yang kedua, kita tahu adik-adik bahwa di bangsa kita Indonesia ini ada banyak suku. Nah, walaupun kita gereja Kristen Jawa Yeremia, tidak hanya suku Jawa loh yang ada di sini, seperti Kak Aban, suku Batakaro. Pasti di antara adik-adik yang nonton di sini ada yang mamanya dari Ambon, Kak. Ada dari mana lagi ya? Ada dari Batak Toba. Lalu ada dari Nias. Iya, ada banyak ya yang adik-adik tahu bahwa ternyata selain gereja, bahkan di seluruh Indonesia ada banyak suku. Jadi, hidup rukun itu antar agama dan juga antar suku. Dan dalam segala perbedaan, Rasul Paulus seperti meminta kepada jemaat Filipi untuk hidup rukun, kita juga mau berusaha hidup rukun. Karena itu yang menjadi permintaan Rasul Paulus. Ciri-ciri hidup rukun adik-adik, salah satu yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah harus rendah hati, tidak sombong. Ingat ya, rendah hati, bukan rendah diri loh ya. Kalau rendah diri itu minder, merasa tidak, aduh aku nggak bisa, aduh aku nggak kayak mereka, aduh aku ngerasa nggak sanggup, itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati, walaupun adik-adik hebat, pinter, mama papa juga hebat, ataupun adik-adik punya kelebihan yang luar biasa, tapi adik-adik mau tetap rendah hati, memberikan semua yang Tuhan berikan, kepintaran, kehebatan untuk menolong sesama. Untuk bilang bahwa kehebatan kita itu dari Tuhan. Wah, kalau adik-adik sudah mampu seperti itu untuk mengatakan semua yang kita punya ini dari Tuhan dan untuk menolong orang lain, adik-adik sudah rendah hati, hebat. Karena tadi Rasul Paulus bilang rendah hati itu sikap yang mau menghargai orang lain, suka memberi dan minta maaf. Teladan sejati yang kita punya adalah Tuhan Yesus. Wow, tahu nggak? Ingat nggak adik-adik? Khususnya yang kelas besar, masih ingat ketika dalam memasuki masa Paskah, kita tahu salah satu bacaan Alkitab ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem dan banyak orang yang mau menyambutnya, dan Yesus justru memilih hewan apa? Hewan apa, Dadi? Kuda? Bukan. Hewan apa?
hewan keledai. Yesus memilih hewan keledai. Tahu nggak adik-adik? Kalau Yesus yang sudah luar biasa hebat melakukan mukjizat, kebaikan, menyembuhkan orang lain, bisa nggak Yesus sombong? Hahaha. Hai Yerusalem, ini aku adalah Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang. Siapkan kereta kencana buatku. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak minta kereta kencana, tapi dengan rendah hati, karena Yesus tahu segala yang dia miliki itu adalah hak ataupun sesuatu yang datangnya dari Allah, maka ia justru datang dan memasuki Yerusalem dengan memilih hewan keledai, hewan yang tampaknya paling lemah, hewan yang lambat, tetapi Yesus justru memilih hewan itu sebagai wujud rendah hatinya. Jadi adik-adik, kita mau meneladani sikap Tuhan Yesus. Ketika kita punya kehebatan, punya kepintaran, maka pakailah itu dengan rendah hati untuk menolong sesama. Pakailah itu dengan rendah hati untuk memuliakan Tuhan. Pakailah itu dengan rendah hati bukan untuk membanggakan diri, menyombongkan diri, tetapi untuk senantiasa memberi dan menolong orang lain. Tuhan memampukan adik-adik untuk senantiasa rendah hati. Yuk kita bilang sama Tuhan bersama-sama untuk mau menjadi anak-anak yang rendah hati. Ikuti Kak ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa rendah hati, yang mau melihat segala kehebatan, kelebihan, kepintaran kami untuk menolong sesama, untuk memuliakan Tuhan, untuk membuat kami menjadi anak-anak yang senantiasa menjadi sukacita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sebagai respon firman Tuhan hari ini, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memujikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tahu ya adik-adik? Yuk bangkit berdiri, kita pujikan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita semakin dikuatkan untuk hidup rukun dengan sikap rendah hati. Semoga kita dimampukan ya adik-adik. Sekarang kita mau bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkan kita lewat kebenaran firman-Nya dengan memberikan persembahan tanda sukacita kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita memujikan lagu Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami.
Nah, sudah kita berikan persembahan kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan lewat doa agar persembahan kita bisa berguna untuk kebaikan dan pelayanan gereja kita. Mari kita lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberkati keluarga kami sehingga kami masih bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berikan persembahan kami ya Tuhan, terimalah sebagai tanda sukacita kami karena Tuhan sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, tiba waktunya kita mau aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas kali ini Kak Aban tidak menyiapkan sesuatu yang harus kalian buat, tetapi kakak mau meminta adik-adik untuk direkam mama papa, khususnya yang kelas bayi sampai kelas TK. Nanti mama papa akan merekam adik-adik untuk mengucapkan tema hari ini. Contohnya seperti video Ica berikut ini. Teman-teman, kita mau Ica mau rendah hati. jadi anak ya rendah hati. rendah hati. Sekali lagi ya, teman-teman. Teman-teman, Ica mau yang rendah hati. Teman-teman juga jadi anak rendah hati ya. Teman-teman jangan lupa rendah hati ya. Oke, dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Nah, sudah lihat ya, tadi itu contoh yang mama papa boleh sambil ajarin karena adik-adik kita belum bisa semahir kita yang sudah kelas kecil atau kelas besar ya. Cukup bisa bilang bahwa mereka mau rendah hati, bahkan mungkin ngajak teman-teman yang lain, ayo teman-teman kita rendah hati. Yang kelas kecil yang sudah sekolah sampai besar, apa ya aktivitasnya? Aktivitasnya adalah kalian tetap juga membuat video, boleh dibantu mama papa atau buat sendiri, dikirim nanti ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Kalian isinya adalah kalian mau bersyukur buat talenta ataupun sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kalian, dan kalian mau pakai itu untuk menolong orang lain, atau kalian mau bilang dalam video itu bahwa semua yang kalian miliki itu adalah datangnya dari Tuhan. Bisa ya? Kak Aban gak siapin contoh, tetapi Kak Aban yakin kalian pasti bisa melakukannya secara pribadi dibantu oleh mama papa. Jadi aktivitas hari ini kelas dari kecil sampai besar, buat video singkat, jangan panjang-panjang, lalu dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Minggu depan mungkin akan disortir mana yang akan ditampilkan di video ibadah minggu depan. Disiapkan ya adik-adik, tolong dibantu ya mama papa. Nah, kita sudah selesai ibadah hari ini. Sebagai tanda sukacita kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena ibadah hari ini Tuhan sudah sertai, sehingga kita bersukacita bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita melipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih dapat beribadah walaupun hanya lewat ibadah online hari ini. Kami masih harus tetap di rumah saja, tetapi kami melakukan ibadah kami dengan sukacita, dengan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa mengasihi kami. Tuhan, terima kasih buat keluarga kami yang Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, juga Tuhan berikan berkat rezeki sehingga kami masih dapat menikmati banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu serta seluruh tim ibadah online sehingga dapat menyiapkan ibadah online hari ini untuk kami jalani bersama-sama. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, olahraga, belajar yang semangat walaupun dari rumah. Dan semoga adik-adik serta keluarga tetap senantiasa merasakan sukacita yang datangnya dari siapa? Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan memberkati.